Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, khususipun pengurus yayasan Madrasah Aliyah Madrasah Sanawiyah Islamiyah Banjarjo, Mudirul Ma'had, Mudirul Madrasah, Bapak Ikhwan, para guru-guru di lingkungan Madrasah Aliyah Sanawiyah Banjarjo, para panitia aklam, ya, panitia aklam, dan juga anak-anakku yang kebetulan masuk kelas 10 MA Islamiyah Banjarjo. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah sehat walafiat, segar bugar dengan kondisi dunia kita yang sedang bersedih. Sedih karena hari ini di luaran sana corona sedang menanti. Semoga kita semuanya dihindarkan oleh virus ini, dan juga dunia kita secara umum termasuk Indonesia dan lingkungan-lingkungan kita dihindarkan dari itu semua dan pandemi ini bisa segera berakhir. Anak-anakku yang berbahagia, sudah masih semangat anak-anak ya. Jadi begini, materi yang disampaikan atau yang diberikan pada saya ini mungkin materi yang terbaru. Sebelumnya belum ada, yaitu moderasi beragama. Sebelumnya masih belum ada. Dulu aklam itu ya berkaitan tentang motivasi pendidikan, berkaitan tentang pengenalan madrasah, berkaitan tentang pengenalan OSMA dan sebagainya. Yang jelas moderasi beragama masih belum disampaikan di dalam materi aklam. Kalau dulu-dulu namanya memang agak beda. Ini hanya sekedar nama. Ada matsama, mungkin kemarin pas Pak Ikhwan membuka diberitahukan secara umum namanya matsama. Tapi kita menggunakan nama aklam. Di tempat yang lain ada namanya ordik, orientasi pendidikan. Ada lagi yang namanya ospek, ada lagi yang namanya P4, penataran dan sebagainya. Itu sebuah nama. Nama itu memang penting, tapi intinya sebenarnya sama, yaitu bagaimana mengenalkan sampean tentang pendidikan di madrasah kita yang mungkin sebagian dari sampean adalah hal yang baru. Walaupun saya yakin karena sebagian besar dari sampean itu adalah lulusan sanawiyah, saya yakin juga sudah paham, sudah kenal gurunya siapa saja, siapa kepala madrasahnya, siapa yayasannya, saya yakin juga sudah kenal. Tapi alangkah baiknya kalau karena ini masuk pada jenjang berikutnya, itu dikenalkan kembali. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal tapi maka tak sayang. Saya juga tidak akan memperkenalkan diri karena sampai saya yakin juga sudah sangat hafal. Ada yang belum hafal? Ya, saya kira sudah semua ya. Ya, anak-anakku yang berbahagia, langsung saja karena waktunya kita juga tidak terlalu banyak. Kita kondisinya juga seperti ini, ya kita bersabar saja sambil berdoa, berikhtiar, semoga pandemi ini segera berakhir. Ya, moderasi beragama. Moderasi beragama ada dua kata di dalam mabab itu, ada moderasi, ada beragama. Apa itu moderasi beragama? Banyak orang salah kaprah. Ini adalah madhab baru katanya. Ini adalah cara baru katanya. Tapi sebenarnya tidak. Ini adalah bahasa yang digunakan oleh Kementerian Agama untuk mempermudah anak-anak, untuk mempermudah sesuatu yang itu diartikan kepada semua orang yang beragama.
Karena negara kita ini negara yang beragama, bukan negara agama. Dibedakan ya. Negara kita ini negara beragama. Ya, tentu sampean, saya, kita semua yang berada di madrasah ini beragama Islam betul. Tapi kita punya tetangga. Tetangga kita itu beragama yang selain Islam. Ya. Ya. Ya, kembali ke sini dulu. Moderasi beragama, moderasi, ya, moderasi itu berasal dari kata Latin yang artinya atau asal katanya ada moderatio. Moderatio itu artinya kesedengan, sedang-sedang, sederhana, tidak kurang, tidak lebih, tengah-tengah. Itu moderatio. Itu bahasanya bahasa Latin, dari tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke luar, tidak terlalu dalam. Jadi moderasi itu artinya tengah-tengah. Kita beragama secara tengah-tengah. Itu moderasi. Bukan berarti secara tengah-tengah ini bukan berarti mengartikan bahwa kita tidak boleh fanatik dengan agama. Tidak. Kita orang Islam harus fanatik dengan Islam. Tetapi kefanatikan kita ini jangan sampai menjadikan kita begitu benci pada agama yang lain, begitu marah dengan agama lain. Akhirnya karena kebencian, kemarahan kita pada agama lain, akhirnya kita melakukan perbuatan yang melanggar hukum secara bernegara. Itu tidak boleh. Anak-anak ya. Itu pengertian dari moderasi. Itu asal kata dari moderasi. Asal kata yang lain misalnya di dalam bahasa Inggris itu ada lagi pengertian. Moderasi itu average atau rata-rata, core, inti, standar, baku. Itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Arabnya, karena kita orang Islam, itu bahasa moderasi itu berasal dari bahasa wasaton atau wasatiyah. Maka sampean pasti akan kadang-kadang mendengar Islam wasatiyah, Islam wasaton, Islam tengah-tengah. Artinya kita tidak mendukung kelompok yang keras atau garis keras, tidak mendukung kelompok yang terlalu bebas atau bahasanya adalah liberal. Tidak. Kita tidak terlalu keras, terlalu keras bahasanya sering ya. Sering itu akhirnya kita menjadikan kita beragama itu selalu membenci. Tidak. Juga tidak terlalu lemah yang nanti akhirnya menjadi Islam liberal. Tidak, kita menjadi Islam wasatiyah seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Islam wasyaton, seperti yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ajaran Islam. Sebenarnya pengertian dari moderasi beragama kita itu mengarah ke situ. Jadi mengarah kepada Islam yang sebenarnya, Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Anda perlu ketahui bersama, di zaman Rasulullah itu bukan monolog, bukan sendiri Islam. Saat Islam di Rasulullah 13 tahun pertama, karena Nabi itu diutus pada usia 40 tahun. Selama 13 tahun itu berada di Mekah, tidak banyak yang Islam, tidak sampai 100 orang yang masuk Islam. Kemudian ada perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Lah, saat di Madinah itu Nabi hanya sekitar 10-an tahun lah. 10-an tahun. Dalam proses di Madinah itu, di Madinah sendiri itu tidak sendiri Islam. Di sana ada agama Yahudi, ada agama Majusi, ada agama nenek moyang, ada agama apa lagi? Ada beberapa agama yang lain yang memang
Sudah lama berada di situ. Dan Nabi berada ke situ bukan langsung diajar mereka. Hei Yahudi, kamu gini-gini, tidak seperti itu. Tapi Nabi mengajak mereka baik-baik. Dilus-lus. Bahkan kalau sampai pernah ada cerita yang sangat masyhur. Suatu hari Nabi Muhammad SAW memberikan sesuap nasi pada orang Yahudi yang buta. Yahudi itu buta. Dia pengemis, setiap pagi, sore, siang itu mengasih sesuap nasi lah, mengasih kurma dan sebagainya, makanan setiap pagi. Apa yang dilakukan Yahudi? Setiap hari pula Yahudi ini marah-marah pada Nabi Muhammad. Muhammad itu seperti ini, yang jelek lah. Mengata-ngatai Nabi Muhammad jelek. Nabi Muhammad diam saja, tidak membalas, tidak memberitahukan bahwa beliau adalah orang yang selama ini dijelek-jelekan. Tapi setiap hari tetap dikasih makan, sering dikasih makan. Sampai akhirnya Nabi meninggal. Saat Nabi meninggal, ini dilanjutkan oleh sahabat Nabi yang paling utama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali menyatakan Islam di depan Nabi, As-Sadiqunal Awwalun, juga morotuane Nabi, juga orang yang melanjutkan kepemimpinan Islam di zaman Nabi setelah beliau wafat, juga orang yang menggantikan jadi imam saat Nabi sakit sebelum meninggal, itu menggantikan ngasih, karena beliau tahu setiap pagi, setiap sore itu Nabi seringkali mengasih sesuatu pada pengemis yang ada di pasar di daerah Madinah. Dilanjutkan itu. Ya, dilanjutkan. Dikasih itu sedikit. Kaget orang buta yang beragama Yahudi tadi. Loh, sapa iki? Siapa kamu? Kamu bukan orang yang setiap hari ke sini ngasih aku. Ya, saya memang bukan orang yang setiap hari ke sini ngasih sampean. Yang setiap hari ngasih ke sini itu orangnya baik, lembut, berperilaku baik. Ya, itulah Nabi kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kagetlah orang yang selama ini mencaci Nabi itu. Apa betul itu Muhammad nabinya orang Islam? Betul. Dialah yang setiap hari ngasih sesuatu pada sampean. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia marah pada dirinya sendiri. Ternyata orang yang dihina, dijelek-jelekan, dimarahi, dijadikan sesuatu yang tidak baik ini adalah orang yang selama ini mengasihi, menyayangi, memberikan sesuatu tanpa ada embel-embel. Begitulah Nabi kita. Akhirnya orang Yahudi itu mengucapkan syahadat di depan Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah, ini adalah Nabi. Jadi bagaimana Nabi mengajarkan pada kita berdakwah dengan santun, berdakwah dengan merangkul, bukan memukul, berdakwah dengan baik, bukan sebaliknya. Karena Nabi tahu di samping-sampingnya itu tidak semuanya Islam. Penduduk Madinah tidak semuanya Islam. Penduduk Madinah tidak semuanya Muslim. Maka sampean pasti akan mengenal ada yang namanya piagam Madinah. Ada piagam Madinah. Piagam Madinah itu menjelaskan bagaimana hubungan antara Nabi besar Muhammad SAW sebagai perwakilan dari Islam dengan mereka yang bukan Muslim. Sampean boleh cek itu piagam Madinah. Cek. Kalau sampean pengen tahu ya download saja di Google ya. Piagam Madinah. Perjanjian Nabi dengan masyarakat non-Muslim di Madinah. Semua bicara tentang kebersamaan. Tidak boleh saling
menyakiti, tidak boleh saling menghargai. Tetapi di sisi lain juga kita tidak boleh ada satu atau dua orang yang misalnya karena keberagaman ini akhirnya yang satu sholat bareng ngono ning nggone gereja, bareng ngono ning nggone pura, ya bareng ngono ning nggone mana di tempat ibadah yang lain, nggak boleh itu. Jadi keberagaman kita itu mengarah hanya pada soal sosial, kemanusiaan. Tetapi kalau soal agama, ibadah, hablum minallah, ya kita tetap beda-beda. Sampean, saya. Kalau kita sujud di masjid, saudara kita yang beragama Kristen, ya silahkan mereka beribadah di gereja. Kita tidak ikut marahi mereka. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Saudara kita yang berada di pura, saudara kita yang berada di pagoda, saudara kita yang berada di sana silahkan, tapi jangan mengganggu kita. Tapi juga kita tidak boleh mengganggu mereka. Maka di dalam ayat Al-Quran jelas, di dalam surat Quran, surat Al-Kafirun, sampean mesti wis hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu kata Al-Qur'an. Hei Muhammad, katakanlah ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang yang kafir. La a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidu ma 'abadtum, dan kamu pula. Jadi kita ini saling menyembah yang berbeda, tidak saling mengganggu. Intinya itu. Anak-anakku yang berbahagia, itu istilah moderasi. Ya, istilah moderasi. Kemudian ada istilah lagi beragama. Apa Pak beragama itu? Beragama itu artinya berarti orang yang beragama. Jadi kalau moderasi itu moderat, wasyatiyah, tengah. Jadi kalau beragama itu artinya orang yang beragama. Jadi orang yang beragama yang punya pemahaman yang tengah-tengah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Tidak liberal, tidak fundamental. Istilahnya kerennya seperti itu. Apa Pak liberal dan fundamental? Saman golek-ilah ning gone Google. Nanti akan ketemu istilah-istilah itu. Karena waktu kita tidak terlalu banyak. Suatu saat kita diskusi lagi ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya beragama. Beragama itu berarti kita beragama. Ingat anak-anakku, di Indonesia itu dulu zaman Pak Harto ada 5 agama. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada Protestan. Kristen ada 2, Katolik dan Protestan, ada Hindu, ada Buddha. Kemudian zaman Gus Dur disahkan ada agama baru namanya agama Konghucu yang ibadahnya di kelenteng. Sampeyan mesti biasanya roh nek ning gone Bojonegoro ning gone kalau sampean mau ke mana gedung Surbaguna iku ndi nggone kelenteng ngiri ya biasanya kelenteng liri. Atau ke Tuban itu ada kelenteng yang besar. Gambarnya biasanya apik, bangunannya megah, gambarnya ono apa ya? Ada instrumen yang besar-besar yang megah, itu kelenteng. Itu kelenteng namanya agamanya Konghucu. Sekarang sudah diresmikan menjadi salah satu agama. Akhirnya kita mempunyai atau agama yang disahkan oleh pemerintah kita ada 6. Lah, seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh di antara kita menghina agama yang lain. Tidak boleh di antara kita memukul agama yang lain. Kita boleh berdekatan dengan mereka.
Sampean misalnya pergi ke Sumberjo beli sesuatu di orang non muslim, misalnya di orang Cina, misalnya orang keturunan Cina, boleh, silahkan. Guyon-guyon boleh, sampean goncean pun boleh, bertolong menolong boleh, karena Nabi ya menyampaikan itu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Selagi tolong menolong itu dalam konteks kebaikan dan takwa ya. Kalau takwa urusan dengan kita dengan orang Islam. Kalau kebaikan dengan siapapun kita harus baik. Boleh. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tapi jangan kita bertolong menolong dalam hal keburukan dan kesesatan. Tidak boleh itu. Kalau itu memang nggak boleh. Tapi kalau soal bertolong menolong dengan orang non muslim boleh, selagi ini tidak ada hubungannya dengan hablum minallah, tidak ada hubungannya dengan akidah, boleh. Misale ada orang di satu daerah banjiran. Kebetulan orang itu sebagian ada non muslim, orang Hindu atau Buddha atau Konghucu. Sampai kok nyolong, ngekei mangan, ngekei nggon, boleh. Ada orang non muslim mobilnya mogok, sampean iso dandan mobil sidik-sidik, sampean benakno, sampean API ternyata iso, boleh. Enggak harus tanya dulu sampean Islam atau tidak. Saya non Islam. Kalau non Islam saya tidak mau bantu, ini ya enggak boleh. Karena ini hubungan dengan hablum minan nas. Tapi kalau hablum minallah enggak boleh. Misalnya ada misa di gereja, ada misa di gereja, sampean misalnya dengan gagah berani melok misane jero, melok ngene-ngene haleluya, itu yang tidak boleh. Begitupun sebaliknya, ana wong Hindu, Buddha, Kristen kok melok salat nang masjid yo gak oleh, kecuali kalau dia jadi mualaf dulu melaksanakan ingin masuk Islam. Tapi caranya bagaimana? Caranya kudu syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali syahadat itu menjadi tiket masuk Islam, menjadi sah masuk Islam. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2 kali saja itu selesai itu. Selesai. Itu yang penting ini. Jadi inti dari moderasi beragama itu intinya itu. Jadi intinya kita diminta untuk bersikap moderat, bersikap tawazun, bersifat tengah-tengah oleh pemerintah kita, oleh agama kita. Karena memang harus seperti itu. Tidak boleh kita marah akhirnya bom. Kayak ono gereja rapate ono wonge wong kene ra ono ning kono tak bome gak oleh. Kayak agamane Kristen kayak agamane Hindu kayak lho kok kobongan beno wae, wat-wat turu gak boleh. Ya dibantu karena ini urusan kemanusiaan. Begitupun sebaliknya orang Islam misalnya. Ada cerita menarik yang ingin saya sampaikan pada sampean semuanya berkaitan dengan keberagaman ini. Sebagai penutup kita, ini sudah jam berapa? Sebagai penutup kita dalam hal moderasi beragama. Jadi dulu saya lupa tahunnya 2019 atau 18 atau 17. Bu tidak 2005 atau 2000 berapa, saya lupa, 15, maaf, 2015-an mungkin, saya lupa. Ada di Tolikara itu daerah mana? Papua, daerah Papua. Di Tolikara itu ada masjid yang dirusak oleh sekelompok orang. Kebetulan di situ ada komunitas orang Muslim tidak banyak. Kemudian di atas bukit gitu, yang agak di bawah itu banyak orang non Muslim, orang Kristen lah. Kita sebut langsung orang Kristen.
Lah ini merasa terganggu dengan adanya masjid yang pakai toa yang keras adanya dan sebagainya. Akhirnya dirusak. Mereka merasa tidak nyaman. Itu dan terjadi ramai saat Idul Adha. Iya, Idul Adha. Waktu itu Idul Adha. Maaf, Idul Fitri. Berita ini begitu populer, luar biasa banyaknya. Berita ini, sebagian orang langsung ngomong, ini sudah penistaan agama dan sebagainya. Tapi beda yang dilakukan oleh waktu itu Nusron Wahid sebagai ketua Ansor. Dia memerintahkan bansernya untuk melakukan sesuatu, menolong atau menjaga masjid yang ada di Tolikara. Dipanggillah beberapa orang banser pilihan, ada 15 orang untuk pergi ke Tolikara. Sebelum pergi ke Tolikara, 15 orang itu disuruh ziarah dulu ke makam-makam aulia di Jawa, termasuk sowan pada Habib Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Minta izin untuk menjaga masjid di Tolikara yang akan digeruduk, khawatir digeruduk pada Idul Adha dan sudah digeruduk pada Idul Fitri. Akhirnya disuruh berangkat, silahkan berangkat. Perjalanannya yang luar biasa, ada sekitar 2 hari dari Jakarta ke Irian Jaya sana, di Papua sana, ke Papua sana, kemudian menuju ke Puncak Jaya kalau nggak salah. Yang jelas perjalanan jauh. Kemudian di sana disambut oleh bupati, kemudian menuju ke Tolikara di atas bukit naik kendaraan khusus. 1 hari sebelum Idul Adha. Jadi mungkin hari ini pagi gini, besok Idul Adha. Begitu tahu banser 15, sekitar 15-an mungkin, itu berangkat menuju ke Tolikara dan melewati kampung yang Idul Fitri 2 bulan yang lalu itu menyerang. Mereka kaget. Loh, kok ono banser sing ape nyerang, ape jaga. Akhirnya mereka berpikir, sudah begini saja. Mereka rapat bersama untuk bagaimana kekondusifkan atau bagaimana Idul Adha ini baik, karena ternyata Islam yang mereka geruduk itu ternyata orang atau mereka yang di Jawa itu menjaga mereka. Akhirnya mereka sore-sore itu mendatangi teman-teman orang-orang Islam, didatangi di situ, seret, dibilang, loh, ngapain banser ke sini? Loh, kata Pak Banser, kita ini ingin menjaga saudara kami Islam yang kemarin ramai ribut-ribut. Loh, kenapa harus jenengan jaga? Kan ada kami. Anda di Jawa menjaga saudara kami. Sepatutnya hari ini kami menjaga Anda, menjaga di sini. Akhirnya semuanya plong. Kalau gitu kita saudara, kita salah paham. Anda menjaga kami, saudara kami. Anda sekarang saya jaga. Ini kami bawakan kambing, silahkan dibeleh besok. Akhirnya silahkan. Akhirnya seluruhnya sholat Idul Adha bersama takbiran semalam suntuk. Orang-orang yang kemarin 2 bulan lalu merusak masjid, sekarang menjaga masjid. Dan seluruh masyarakat Islam di sana bersyukur, berdamai. Ternyata pimpinannya, kiainya sendiri ternyata orang Lamongan. Alhamdulillah. Ini adalah potret bagaimana ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu. Bagaimana moderasi beragama ini. Ini contoh yang baik sebagai closing statement dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangan, kekhilafan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.